Baik, selamat malam teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan webinar tentang mental health. Oke, langsung kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mental health. Oke, kita dari introduction dulu. Kata mental health itu berasal dari bahasa Latin mens atau metis yang artinya memiliki jiwa, nyawa, roh, sukma, dan juga semangat. Dengan demikian, mental merupakan hal-hal yang berkaitan dengan psiko yang mempengaruhi perilaku manusia. Setiap perilaku dan ekspresi, kayak contohnya gerak-gerik individu, itu mencerminkan dorongan dari kondisi suasana mental. Mental itu terkait dengan akal pikiran atau rasional, ada juga jiwa, etika atau moral, dan juga tingkah laku atau perilaku yang biasa kita sebut. Nah, kalau untuk kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar juga dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Nah, kalau kesehatan mental itu uh, jadi orang-orang yang punya kesehatan mental itu biasanya dapat memanfaatkan segala potensinya juga, bakatnya, dan juga kayak pembawaan kehidupan sehari-harinya itu semaksimal mungkin. Nah, dari orang yang mempunyai kesehatan mental ini, dia dapat membawa kepada kebahagiaan dirinya. Contoh, kalau saya misalnya saya dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Saya tidak gampang tersulut emosi. Pokoknya saya melakukan positive thinking lah, pada positive vibes lah pada hari ini. Dan itu kalau dapat kita lakukan itu dapat membawa kebahagiaan kepada diri kita dan juga di sini orang lain. Kalau misalnya kita rajin, misalnya melakukan tugas, terus melakukan pekerjaan, pasti orang-orang di sekitar kita bakal merasa senang juga gitu loh kalau kita merasa hadir, dan juga serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Nah, kalau penyakit-penyakit ini misalnya kayak stres atau juga pusing, itu yang biasa. Halo, halo. Suara gue jelas kan? Oke. Okay. Ah, baik. Nah, yang kita lanjut ya. Nah, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Nah, kalau gangguan-gangguan ini misalnya uh, kayak penyakit badan, kayak misalnya pusing atau stres. Nah, itu kan diakibatkan karena kita selalu membawa negative thinking gitu loh. Negatif terus berpikirannya. Contohnya orang melakukan kesalahan, kita selalu berpikiran negatif terhadap orang-orang tersebut. Padahal kan bisa aja kita ya mikir dibawa ke positifnya gitu loh. Karena kalau orang-orang biasanya yang tidak mempunyai kesehatan mental, biasa mereka selalu mensorotkan pemikiran itu kepada negative thinking. Nah, yang selanjutnya kesehatan mental yang terganggu itu dapat mempengaruhi yang pertama kayak ada perasaan, ada pikiran atau kecerdasan, kelakuan, dan juga kesehatan badan. Nah, dari empat hal ini sama kayak sebelumnya, contoh kalau kita selalu berpikiran buruk itu kan akan berpengaruh terhadap pemikiran kita atau kecerdasan kita gitu loh. Usaha atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu nggak bakal maksimal dan juga bisa berdampak juga kepada tubuh kita, kayak misalnya yang tadi kayak juga kayak stres gitu, dan banyak pikiran kayak overthinking juga bisa jadi. Nah, kalau sumber-sumber penyakit mental itu sumber-sumber penyakit mental itu biasanya kegagalan memenuhi rasa aman. Nah, kegagalan memenuhi rasa aman ini kayak orang-orang yang diliputi rasa tidak aman cenderung bertingkah laku dengan cara yang justru akan membuat perasaan tidak aman mereka itu semakin parah. Jadi terciptalah kayak lingkaran setan dalam kondisi hidup mereka. Jadi mereka itu selalu kayak, kalau di bahasa sekarang itu dibilangnya parnoan gitulah. Jadi mereka selalu kayak merasa, aduh aman gak ya, aduh aman gak ya, kayak gini. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu ada rasa bersalah. Nah, orang-orang yang punya penyakit mental itu biasanya selalu merasa bersalah di dalam kehidupannya. Contohnya kayak di masa lalu dia mempunyai kayak trauma, dan dia atau mempunyai kesalahan kepada orang lain, dia selalu di situ-situ aja, berputar di situ-situ aja. Nah, kalau menurut Maslow, seorang peneliti meyakini bahwa
Kalau rasa bersalah itu sejatinya adalah akibat kegagalan orang tumbuh sesuai dengan potensinya. Jika ini terjadi, maka harus membantu pasien menemukan rasa dan bisa memahami sebab dari rasa bersalahnya itu. Nah, yang ketiga itu ada ambisi atau keinginan yang kuat tak terpenuhi. Jadi biasanya kalau misalnya ada seseorang yang tidak keinginan itu tidak terpenuhi atau ambisinya juga tidak terpenuhi, biasanya mereka akan kalau nggak bisa mengkontrol itu akan mengakibatkan penyakit mental. Nah, ketidakmampuan menemukan cara yang baik untuk mengatasi kegagalan tersebut mengakibatkan kayak dia jadi kayak nggak semangat, terus menyangkut hal-hal penting dalam hidupnya. Misalnya dia jadi nggak konsen terhadap pekerjaannya karena keinginannya itu tidak tercapai. Nah, yang selanjutnya itu ada kegagalan memenuhi kebutuhan kasih sayang. Nah, di topik ini biasanya orang-orang yang seperti kayak kekurangan kasih sayang misalnya dari orang-orang sekitarnya atau orang tuanya atau keluarganya juga mungkin atau teman-temannya atau lingkungannya juga bisa. Itu biasanya dia cenderung memiliki penyakit mental. Nah, kalau contoh lain nih kayak orang-orang psikopat itu dapat digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kayak suara hati, tidak memiliki rasa bersalah, tidak memiliki rasa cinta pada orang lain, tidak mampu menahan diri, dan tidak memiliki kontrol sehingga praktis mereka melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Jadi ya orang-orang psikopat ini biasanya mereka ini yang data yang saya ambil dari Google itu mereka tidak memikirkan dampak jauhnya, mereka hanya kayak ya udah mereka pengen lakuin itu ya mereka lakuin gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tanda-tanda orang sehat mental. Nah, tanda-tanda orang sehat mental itu biasanya bahagia dan juga terhindar dari ketidakbahagiaan. Seperti yang saya tadi katakan, kalau orang-orang sehat mental itu biasanya mereka cenderung kepada positive thinking. Jadi mereka itu selalu berpikiran positif. Jadi ya kalau kita berpikiran positif terus itu akan membuat bahagia terhadap diri kita sendiri. Dan juga kalau orang-orang yang memiliki kesehatan mental itu biasanya kayak dia nggak uh, apa namanya kecemasannya itu nggak berlebihan gitu loh. Jadi kayak ya cemas sebenarnya boleh, cuman yang nggak boleh itu yang terlalu cemas gitu loh, terlalu cemas gitu. Nah, ada juga kayak kurang dari rasa self punishment. Ada juga orang-orang sehat itu biasanya mampu membangun hubungan positif dengan orang lain. Jadi dia nggak suka berantem dengan orang lain, nggak suka kayak uh, terbawa emosi dengan orang lain. Jadi hubungan dia tuh positif dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu dapat melakukan kontak dengan realita. Terus ada juga kayak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, yang selanjutnya tanda-tanda penyakit mental. Yang pertama itu adanya kecemasan atau anxiety dan perasaan tegang atau tension dalam dirinya. Sebenarnya adanya kecemasan dan perasaan tegang ini sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang harus perlu diberi perhatian khusus itu yang kalau kecemasannya dan perasaan tegangnya itu terlalu berlebihan. Yang selanjutnya itu tidak memiliki kepuasan terhadap diri sendiri. Jadi dia selalu uh, tidak bersyukur tentang apa yang didapatnya. Jadi mereka selalu kayak menyesal atau selalu menyalahkan dirinya sendiri, kayak seperti begitu. Terus dia perhatian yang berlebih terhadap problem yang dihadapi. Ada juga kayak ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif dalam menghadapi problem. Nah, untuk poin yang ketiga dan keempat ini, biasanya orang-orang yang punya penyakit mental ini mereka itu sulit untuk menghadapi problem-problem gitu loh. Jadi kayak untuk berpikiran secara fokus untuk menghadapi permasalahannya itu mereka biasanya tidak tidak efektif gitu lah. Jadi kayak ya pikirannya selalu yang negatif aja seperti gitu. Nah, apa sih akibat-akibat dari sakit mental ini? Nah, akibat-akibat dari sakit mental ini biasanya sebagian menjadi pemalu dan menarik diri dari perlakuan kayak berlaku minder. Jadi mereka malas bersosialisasi gitu, jadi mendingan sendiri. Nah, yang kedua itu ada sebagian lain itu menjadi garang, agresif, dan jahat atau bersikap super. Nah, biasanya mereka yang memiliki sakit mental ini biasanya mereka akan merasa
lebih emosional daripada orang-orang yang tidak daripada orang-orang yang sehat mental. Nah, akibat serius adalah agresi, yaitu suatu reaksi terhadap frustasi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan psikologis dasar. Terus yang keempat itu rasa tidak aman yang dimiliki membuatnya haus akan kekuasaan, mau mendominasi dalam banyak hal. Jadi ya mereka yang orang-orang yang sakit mental biasanya itu akan bersifat rakus dan tidak memikirkan orang lain. Nah, kebalikan dari ambisi menguasai itu adalah muncul sikapnya saling menjilat, serba tuntut, dan masokistik dan sebagainya. Dan yang terakhir yang keenam itu ada kayak negative thinking. Nah, biasanya orang-orang yang punya sakit mental itu kayak ya dia selalu berpikiran buruk. Misalnya contohnya kayak ada orang bersalah nih, si A bersalah nih sama gue, padahal sebenarnya permasalahan itu nggak besar-besar banget, tetapi orang yang punya sakit mental itu akan selalu bergelut di dalam kepikirannya untuk selalu untuk membuat masalah gitu loh. Jadi kayak mereka nggak bisa gitu mengambil sisi baiknya dari kesalahan orang tersebut gitu loh. Cara mengatasi sakit mental itu yang pertama kayak kita itu harus menyadari uh, kes, memahami keadaan mental kita sendiri gitu untuk yang masih ringan. Nah, kalau yang kedua itu ada menyelidiki masa lalu yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya gangguan mental. Nah, kita jadi kayak misalnya kita ada kayak merasa tidak benar nih dalam hidup kita nih, kayak kesel aja bawaannya. Nah, kita cari gitu sebabnya, atau mungkin kayak dari masa lalu kita melakukan kesalahan gitu. Nah, itu bisa salah satu cara mengatasi kesehatan mental. Yang ketiga gitu itu mencari teman atau mencari sahabat gitu untuk sebagai tempat berbagi atau sharing. Nah, kalau kita misalnya tidak mengalami kesehatan mental, kita coba deh cari ke teman-teman nih untuk sharing permasalahan kita. Biasanya orang yang mempunyai tidak mempunyai kesehatan mental itu biasanya mereka itu kayak terlalu menutup diri dan tidak terpercaya kepada orang lain gitu. Nah, yang keempat itu mengarahkan kecenderungan anamilia ke arah-arah nilai yang luhur dan berpikir positif. Jadi di sini itu cara mengatasi sakit mental itu kita yang seperti saya bilang tadi, kita selalu mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Kayak ya udah kita kalau ada sesuatu hal negatif yang terjadi, coba kita ambil positifnya gimana sih. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara mengatasi sakit mental. Dan yang kedua ada juga refreshing dengan ditemani seseorang yang dapat memandu untuk belajar hal-hal, dimulai dari hal yang ringan kayak melakukan segala aktivitas kayak contohnya bermain sepak bola atau melakukan hobi-hobinya gitu. Nah, itu sekian dari presentasi saya. Maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya mengaktifkan mic-nya atau boleh bertanya lewat kolom komentar. Oke, dari pertanyaan dari Rahma, bagaimana meningkatkan percaya diri mahasiswa yang selalu dibayangi oleh masalah keluarganya? Nah, kalau dalam kasus ini mungkin saya sarankan uh, kalau ada teman-teman yang terjadi hal-hal seperti ini bisa kayak mencari dan mengembangkan potensi dan minat untuk pengembangan dirinya. Jadi kalian mengembangkan diri dengan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, kayak contohnya hobi kalian itu bisa dikembangkan. Untuk Lukman, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerja pribadi dan pekerjaan untuk mental yang optimal? Itu kalau saran dari saya itu kalian itu bisa kayak melakukan kayak contohnya manajemen stres. Kalian kayak jadi kayak membagi-bagi gitu loh biar supaya tidak stres sekali gitu. Oke, dari Ken, izin tanya Kak, bagaimana cara membantu mahasiswa yang mengalami perilaku bullying? Itu kita bisa kayak melakukan pendekatan dengan dia, kayak mendengarkan perasaannya gitu agar dia merasa dia memiliki teman yang mendukung, mendorong untuk mencari solusi dari masalahnya. Jadi kayak
Kalau ada seseorang yang kayak dibully ya kita kayak deketin dia lah gitu, kayak biar dia nggak merasa sendiri gitu loh. Nah mungkin itu dapat membantu dia untuk mengembalikan kesehatan mentalnya itu loh. Bisa kayak mencari solusi dari masalahnya gitu. Kalau baper gimana tuh? Kalau baper sih ya dideketin aja maksudnya gitu loh, kayak ya udah di apa sih namanya, di apa namanya, ditemanin lah gitu biar kayak dia nggak terlalu baper gitu loh maksudnya. Gitu sih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Boleh, 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 Rahma nanya boleh. Ada yang mau bertanya lagi untuk materi tentang mental health ini? Ada yang bertanya, bagaimana mengatasi gejala burnout dan Zoom fatigue yang dirasakan akibat kuliah daring, tapi nggak punya support system yang baik? Oh, punya pacar sih om. Biar bisa punya support system yang baik, cari pacar ya Rahma. Nah, yang benar itu kayak ya udah kalau kita nggak punya support system yang baik itu kita kayak bisa mencari hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Kita juga bisa kayak ngebuat jadwal kegiatan dan meluangkan waktu untuk olahraga juga bisa. Jadi ya melakukan melakukan hal-hal yang positif aja gitu. Waduh, gak ada yang deketin nih. Sedih banget ya. Iya, saya juga gak ada yang deketin. Cuman saya biasanya olahraga, jadi kesehatan mental saya aman lah gitu. Ada yang mau tanya lagi? Sound system nggak masuk. Ini support system bukan sound system ya. Puasa olahraga gimana kak? Bisa kok puasa. Ya olahraganya kan bisa diatur kayak misalnya kalian. Oh iya, salah satu dari menjaga kesehatan mental itu dengan berolahraga juga bisa loh. Karena itu akan membuat dopamin kita di otak itu lebih 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 lancar gitu loh. Nah untuk puasa olahraga gimana? Bisa, bisa, bisa. Yang penting diatur aja jadwalnya, kayak misalnya kan kalian itu berbuka jam 6-an, kalian bisa berolahraga 1 jam sebelum itu, jadi pas selesai kalian olahraga kalian bisa langsung makan kan bisa. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Hmm, oke, dipikir-pikir dulu aja mau pertanyaan apa ini, soalnya cuman sekali doang nih ketemu saya seumur hidup, jadi tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Asik. Aduh, jangan sedih-sedih. Kalau semangat itu adalah salah satu bagian dari kesehatan mental. Jadi Rahma kalau sedih boleh tapi jangan lama-lama ya. Alfi nih mau tanya, Kak mau tanya dong bagaimana tetap membuat remaja merasa secure di situasi masa pandemi seperti ini. Nah, biar kita nih remaja-remaja bisa merasa secure di masa pandemi ini, kita bisa kayak melakukan kayak sering dialog dan diskusi kayak sama teman-teman kita, atau mungkin sama yang paling dekat dengan orang tua atau kakak atau adik kita, dan juga membuat kayak rutinitas harian kayak kita menyusun jadwal, membuat aktivitas kayak bersamaan yang menyenangkan, terus juga bisa juga kita uh, mendengarkan keluh kesah dari orang tersebut juga bisa kayak gitu. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Gimana gimana, udah jelas belum nih? Ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman nih?
Waduh, mantap Kak. Oke, Alvin, terima kasih. Nah, teman-teman boleh nanya, nggak usah tulis komen juga nggak apa-apa ya. Ngomong langsung juga nggak apa-apa. Santai sama saya, santai. Saya ini pembawa Yunar paling santai se-Indonesia. Asik. Kalau Kak izin bertanya, Ya, mau bertanya apa Mbak? Kak, gimana sih supaya pertemanan kita itu nggak toksik? Oh, biar pertama tidak toksik itu gimana? Caranya kalau misalnya nih kalian mempunyai teman-teman yang toksik, ya udah langsung putus aja gitu loh. Karena salah satu penyebab penyebab ini apa namanya penyakit mental itu biasanya dari teman-teman dari lingkungan kita sekitar tuh betul tuh kata Rahma, jauhi kak teman toksik, di cut off, bener. Kalau saya setuju dengan Rahma, jadi kita kalau punya teman-teman yang toksik ya udah langsung di cut off aja, karena itu bakal berdampak jangka panjang di kehidupannya. Sama saya sini cut off. Oh iya nih Rahma nih, boleh nih Ambar nih temenan sama Rahma nih. Oke, dari Alvin mau tanya, bagaimana cara merawat psychological well-being? Asik, keren banget nih bahasanya, psychological well-being. Asik. Kalau menurut saya itu kita kayak bisa menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya mindfulness itu apa sih? Kayak kita sadar akan sekitar kita, kayak serta mampu dengan keterbukaan, menerima emosi serta keterbukaan gitu loh. Begitu Alvin kira-kira ya. Kita jadi kayak menerima segala emosi yang ada di lingkungan sekitar kita dan mengolahnya menjadi positive thinking. Dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Kak, kalau itu kan kalau energinya negatif itu gimana Kak? Ngolah jadi positifnya. Nah, pertanyaannya mantap bener deh. Nah, kalau kita mempunyai kan tadi kan energinya biar jadi positif itu gimana? Nah, kalau saya pribadi itu kayak ya udah saya mengambil positifnya, kayak ngambil hikmahnya lah gitu, kayak dia melakukan kesalahan mungkin contoh ya, contoh kayak orang A melakukan kesalahan nih, kita bisa kayak ah, kenapa sih ngambil kayak positifnya, jangan kayak oh dia salah malah kita salahin dia, jadi kita ambil positifnya kayak kenapa sih dia salah, oh mungkin dia salah karena ini, oh dia mungkin salah karena ini, nah gitu bisa. Rahma, kalau energinya negatif rukiah kak, bisa di rukiah, banyak jinnya itu, oke. Jadi kita harus berpikir positif terus ya Kak ya, gitu ya. Iya, betul. Betul, betul sekali Ambar. Jadi kita pikiran positif terus. Itu membuat kesehatan mental kita itu semakin baik. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih kira-kira nih? Rahma nih, sudah mengetik Rahma ya. Bersemangat sekali nih malam ini untuk mengikuti webinar saya ini. Asik. Iya Kak, topiknya menarik banget Kak. Kayak ada di Wah, lingkungan juga ya, gitu ya Kak. Kan iya bener mental banget. Ini gitu. keseharian kita. Mm-mm. Betul. Apalagi Oh, bisa anak juga muda nih. zaman sekarang suka langsung mental down gitu ya Kak ya. Iya, mental breakdown biasa gitu. Jadi kita haruslah gitu kayak mempelajari gimana sih cara menilai diri, kayak kesehatan mental kita itu udah sampai mana. Jadi kita harus ya setidaknya kalau kita peduli dengan diri kita sendiri ya kita cek lah gitu. Saya ini kalau misalnya kayak sering merasa stres itu kenapa sih gitu, harus kita perhatikan. Mungkin dari hal-hal kecil itu dapat mengakibatkan uh, uh, tidak mengalami kayak ketidaksehatan mental aja gitu. Mungkin dia butuh mungkin dia butuh duit kali ya makanya. Iya bisa juga gitu, kayak rezeki itu nggak kemana gitu, jadi ya ya udah gitu loh. Kalau mentalnya udah rusak banget itu perlu ke psikolog nggak ya? Nah kalau mentalnya udah kayak mungkin udah parah, kayak gejalanya sudah berat,
itu mungkin saya menyarankan untuk kita ke psikolog gitu loh. Kayak ya kita bisa konsultasi ke psikolog gitu loh. Nanti kita dikasih konsultasi lah sama mereka. Masuk RSJ kak, kalau udah rusak banget mah, waduh, ya itu kita harus ke psikolog dulu lah, nggak bisa langsung masuk RSJ gitu loh. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanya lagi dari Lukman, dari Ken, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Nggak ada, udah habis kak. Waduh, udah malam sih, udah jam 9 nih. Oke, jadi kayak dari sini saya membuat kesimpulan bahwa kita itu sebagai manusia itu perlu lebih peka nih terhadap kayak orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus bisa saling memberikan motivasi, menguatkan, mendengarkan satu sama lain. Nah, jika masing-masing dari kita itu mengalami masalah, kita juga itu sendiri perlu menyadari perubahan dalam diri kita yang seperti saya jelaskan kepada Ambar. Kita menjelaskan eh apa kayak menyadari gitu loh, kayak kita ini lagi kenapa sih gitu, jangan kayak menganggap remeh tentang kesehatan mental ini gitu loh. Apakah kita baik-baik saja atau tidak, kita perlu bercerita atau tidak. Nah, bisa juga gitu, karena memang perlu diingat bahwa dengan kondisi saat ini usaha tersebut sangat diperlukan, jadi kayak untuk mengurangi dampak yang dengan dampak yang sangat tinggi nantinya gitu. Nah, yang untuk terakhir, untuk kalian-kalian yang sedang di luar sana, ini wejangan aja. Yang menghadapi masalah, percayalah semua akan baik-baik saja dan banyak orang di sekitarmu yang peduli padamu. Jadi kamu tidak sendirian. You are not alone, baby. Asik. Nah, jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di tempat ini, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, sudah mau bertanya, sudah mau uh, menjalani webinar ini dengan baik lah. Terima kasih kepada teman-teman. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi atau dari presentasi saya mohon minta maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih juga, Kak. Sangat bermanfaat. Baik, Ambar. Terima kasih. Dah, bye. Bye.